yang sama, Ibu Kos menangis membayangkan jika suatu hari nanti Rendi menjadi suaminya. Karena saat ini juga Rendi sudah melakukan hal-hal kasar terhadapnya. Sejak saat itu juga Ibu Kos berniat untuk mengurungkan niatnya menikah dengan Rendi. Berbeda dengan Rendi yang berpikir sebaliknya yang akan memanfaatkan aset Ibu Kos. Jika aku menikahi Ibu Kos, aku tidak perlu bekerja lagi, hanya menunggu para penghuni kos membayarnya setiap bulan. Sedangkan aku tahu bahwa Ibu Kos juga adalah orang yang royal yang selalu foya-foya. Aku harus bersikap baik terhadapnya. Ucap Rendi berbicara sendirai di depan teras rumah Ibu Kos. Rendi menghampiri Ibu Kos yang sedang berbaring di kamar dan memeluknya dari belakang. Sayang, maafkan aku atas kemarahanku. Aku hilaf, sayang. Ucap Rendi meminta maaf. Kamu belum menikahi aku saja sudah begini. Apalagi nanti? Tanya Ibu Kos. Aku hanya pusing, sayang. Aku harus mencari uang kemana lagi? Jika nanti kita sudah menikah, kita bisa mengurus kos lain bareng-bareng dan buka usaha tambahan. Ucap Rendi. Ibu Kos hanya melamun sampai akhirnya mereka berdua tertidur lelap dengan pelukan Rendi dari belakang. Di malam yang sama, Dennis dengan Fitri kembali melanjutkan seksnya tanpa henti. Dennis mandi bersama Fitri dalam jacuzzi bathtub yang diisi penuh oleh air hangat. Hentakan dari Dennis membuat air dalam bak mandi selalu bergenang tidak mau diam. Kamu benar-benar perkasa, sayang, ucap Fitri. Aku hanya ingin seks sama kamu selamanya, sayang, jawab Dennis. Cepat selesaikan, sayang, aku sudah mulai merasa dingin, pinta Fitri. Dennis mempercepat hentakannya dan kembali mengeluarkan cairan kentalnya ke dalam lubang Fitri. Sejak kedatangan Fitri dan Dennis di hotel, mereka sudah melakukan hubungan seks 3 kali. Dennis benar-benar memanfaatkan situasi ini dengan pujaan hatinya. Dennis yang melihat Fitri hanya mengenakan handuk kembali bernafsu. Dennis mendorong Fitri ke atas ranjang. Dennis membuka Fitri yang dibalut dengan handuk dan langsung menancapkan kembali batangnya ke dalam lubang milik Fitri. Tubuh Fitri mengejang. Kedua tangannya memegang erat sprei hotel. Dennis ingin cepat mengakhiri permainan karena sudah merasa kelelahan. Lagi dan lagi Dennis memuntahkan cairannya di dalam lubang Fitri. Lubang Fitri dibanjiri dengan cairan kental milik Dennis. Akhirnya Fitri dan Dennis pun tertidur saling berpelukan, bahkan batang Dennis tidak dicabut dari lubang milik Fitri sampai mereka terbangun. Kembali ke kehidupan Rendi dengan Ibu Kos. Pagi hari Rendi pamit kepada Ibu Kos untuk mencari uang lebih atau pekerjaan dengan gaji yang lumayan. Sayang, aku pamit ya. Doakan aku semoga dapat pekerjaan dengan gaji yang besar. Kamu juga harus cepat buat keputusan sama Fitri, ceraikan atau jadikan aku yang kedua. Pinta Ibu Kos. Mendengar hal itu Rendi kembali harus berpikir memikirkan pilihan yang harus Rendi ambil. Rendi menginginkan kekayaan Ibu Kos, namun tidak rela menceraikan istrinya yang menjadi bunga des, tercantik dari yang tercantik. Secepatnya, sayang, aku akan buat keputusan, jawab Rendi. Namun bukannya mencari kerja, Rendi malah pulang ke rumahnya. Rendi melihat Desi yang hendak berangkat bekerja pagi-pagi. Hei Des, mau dianterin gak? Tanya Rendi menawarkan kepada Desi. Enggak, makasih, jawab Desi. Jute amat sih jadi orang, ucap Rendi. Terserah saya, dan jawab Desi. Des, aku punya uang 1 juta. Maukah kamu main sama aku pagi ini? Sebentar saja, ucap Rendi. Mendengar kata uang, Desi sedikit melamun, karena Desi adalah wanita mata duitan yang rela melakukan apapun demi mendapatkan uang. Desi sudah merasa kepalang ternodai oleh Rendi karena sebelumnya Desi pernah diperkosa oleh Rendi berkali-kali, jadi tidak masalah jika melakukannya lagi. Apalagi kali ini ada imbalan dari Rendi. Uang dari mana kamu? Tumben punya banyak uang, tanya Desi. Mau gak nih? Kita main di rumahku saja, jawab Rendi. Di gimana sama Fitri? Tanya Desi lagi. Kalau kamu jawab begitu berarti kamu setuju sama ajakanku kan? Fitri sedang pulang ke rumah orang tuanya, ucap Rendi. Mau gimana lagi? Kamu udah nodai aku. Kalau kamu punya uang aku mau,
Jawab Desi. Desi layaknya wanita malam yang rela menjual lubangnya hanya demi uang. Karena pada dasarnya manusia tidak pernah merasa puas. Suami Desi bekerja di pabrik China sedangkan Desi sendiri bekerja di pabrik kue milik Dennis. Namun tetap saja bagi Desi penghasilan dari suami dan dirinya sendiri masih tetap kurang karya kehidupannya sendiri yang tidak bisa menghemat. Ayo Des, mumpung tidak ada orang yang lihat cepat masuk ke rumahku. Ajak Randy mengajak Desi masuk ke rumahnya. Jangan lama-lama ya, aku mau kerja, soalnya sekarang yang absen masuk Meng Rizal, kamu enak lagi cuti. Ucap Desi. Si Dennis kemana man? Tanya Randy. Gak tahu, katanya keluar kota 4 atau 5 hari ada keperluan, jawab Desi. Oh, baguslah. Sebaiknya kamu gak usah kerja. Seharian aja sama aku di sini, lagian kan kamu udah dapat 1 juta dari aku. Kalau main sebentar paling setengahnya. Ucap Randy. Tanpa Randy sadari, Dennis yang sedang meninggalkan pabrik selama 5 hari sedang berselingkuh dengan Fitri, istrinya Randy. Des, kamu seksi sekali dengan pakaian ketatmu. Kalau aku jadi suamimu, aku akan seks sama kamu seharian. Ucap Randy. Dasar laki-laki emang gak pernah puas. Padahal Fitri istrimu kurang gimana cantiknya. Jawab Desi. Dia mah gak menggairahkan. Sama istri sendiri bosen. Sama kamu kan ada adrenalinnya. Tubuhmu benar-benar membuatku tergoda. Jawab Randy. Terus kalau kamu jadi suamiku, kamu juga bakal bosen gitu? Tanya Desi. Sudahlah Des, aku udah gak tahan. Tubuhmu membuat barungku terus berdiri ingin segera masuk ke dalam sangkarnya. Jawab Randy. Randy mulai mencium bibir Desi. Desi membalas ciuman Randy karena Desi saat itu juga sudah bernafsu akibat kurang belayan dari suaminya yang selalu disibukkan oleh pekerjaan. Randy berusaha mencupang leher Desi. Namun Desi menolak. Desi mendorong kepala Randy yang akan mencupang lehernya. Hentikan, jangan lakukan itu. Bagaimana jika suamiku tahu? Ucap Desi menolak. Baiklah, sekarang aku ingin kamu melahap semua batangku. Pinta Randy. Desi pun jongkok dan melumat batang Randy. Setelah beberapa menit, Randy meraih tangan Desi supaya berdiri dan membuka celana Desi dan membalikkan tubuh Desi menghadap tembok. Layaknya Spider-Man, Desi menempel di tembok sambil berdiri. Randy bersiap untuk menancapkan batangnya. Lubang Desi yang sudah basah mempermudah masuknya batang milik Randy. Des, lubangmu basah sekali. Pasti kamu jarang dipuaskan oleh suamimu kan? Tanya Randy sambil menghentakkan batangnya. Desi hanya menjawab dengan desahan. Kamu menikmati sekali batangku, Des. Jika suamimu tidak bisa memuaskanmu, biarkan aku saja. Kita bisa main kapanpun jika kamu menginginkan kepuasan. Ucap Randy yang mempercepat hentakannya. Dennis yang berada di hotel dengan Fitri melakukan hal yang sama dengan Randy dan Desi, yaitu selingkuh. Dennis sayang, apa kamu gak capek setelah kemarin main 4 kali dalam semalam? Tanya Fitri. Tidak Fitri sayang, selama 5 hari di hotel ini aku akan terus bersamamu, melakukan ini sebanyak mungkin. Ucap Dennis sambil menggentakkan batangnya dengan posisi Fitri di atas Dennis yang sedang duduk di kursi meja makan. Aku siap melayanimu sayang, jawab Fitri. Dennis hanya tersenyum melihat wajah Fitri yang baru bangun dan belum mandi dengan rambut sedikit acak-acakan. Tetap saja bagi Dennis wajah Fitri yang baru bangun itu adalah kecantikan paling natural dari seorang Fitri.